Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 5, tema 9, subtema 3, pembelajaran 5, halaman 162. Silakan disimak ya. Siang itu Edo pulang sekolah. Edo memasuki rumah dengan tak lupa mengucapkan salam. Terdengar dari dalam ibu menjawab salam Edo. Ternyata ibu sedang duduk santai membaca majalah sambil mendengarkan radio. Acara favorit ibu adalah menanyakan lagu-lagu nostalgia atau kenangan. Sesekali terdengar jeda iklan setelah pemutaran sebuah lagu. Lanjut halaman 163. Ayo membaca. Iklan di radio merupakan salah satu iklan dalam media elektronik. Media elektronik merupakan media dengan teknologi elektronik dan hanya bisa digunakan jika ada jasa transmisi siaran. Untuk lebih mengenal unsur-unsur dan ciri-ciri bahasa iklan pada media elektronik, ayo kita simak penjelasan berikut. Setiap media elektronik memiliki karakteristik yang berbeda. Iklan di televisi sangat berbeda dengan iklan di radio maupun iklan di internet. Berikut unsur-unsur yang ada dalam iklan televisi, iklan radio, dan iklan internet. Yang pertama yaitu unsur-unsur iklan televisi, yaitu suara. Suara dalam iklan televisi dapat berupa suara manusia, suara hewan, atau tumbuhan, musik, atau sekadar efek suara. Selanjutnya yaitu gambar. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Selanjutnya gerak. Gambar bergerak untuk lebih menarik perhatian masyarakat. Dan tulisan. Tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Nomor 2, unsur-unsur iklan radio, yaitu iklan radio hanya terdiri dari satu unsur saja, yaitu suara. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik dan efek suara atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. Nomor 3, unsur iklan internet, yaitu suara. Iklan di internet dapat berupa video yang memiliki unsur suara. Gambar dapat berupa produk yang ditawarkan atau dapat berupa orang yang menggunakan produk tersebut. Selanjutnya itu tulisan yang singkat dan mudah terlihat sebagai penjelasan dari produk. Lanjut halaman 164. Gerak. Baik gambar maupun tulisan dalam iklan di internet semuanya bergerak. Gambar gerak dalam iklan di internet dapat berupa video atau animasi. Ciri-ciri bahasa iklan elektronik sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iklan di media cetak, yaitu komunikatif, informatif, mudah dimengerti dan diingat masyarakat, menarik perhatian dan mengajak penonton untuk membeli atau menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Bawahnya, ayo berlatih. Amatilah salah satu iklan di internet berikut ini. Ini ada iklan batik jumputan. Setelah kamu mengamati iklan tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, barang apa yang ditawarkan dalam iklan tersebut? Barang yang ditawarkan pada iklan tersebut adalah kain batik jumputan. Lanjut halaman 165. Informasi apa saja yang dapat kamu peroleh dari iklan tersebut? Informasi yang diperoleh antara lain banyak pilihannya, indah warnanya. Ayo kita cintai batik Indonesia dan batik jumputan hasil budaya bangsa. Nomor 3, sebutkan unsur-unsur yang ada dalam iklan tersebut. Unsur yang ada dalam iklan tersebut adalah gambar dan tulisan. Nomor 4, jelaskan ciri-ciri bahasa dalam iklan tersebut. Ciri bahasa pada iklan tersebut adalah singkat, padat, menarik, komunikatif, informatif, sederhana, dan mudah dipahami. Iklan tersebut berisi penawaran kain batik jumputan. Apakah yang dimaksud batik jumputan? Ayo simak penjelasan berikut. Lanjut halaman 166. Ayo membaca, mengenal batik jumputan. Nah, ini adalah gambar aneka batik jumputan.
Salah satu karya seni rupa daerah adalah batik jumputan. Batik jumputan atau sering disebut juga dengan batik ikat celup adalah kain batik yang menggunakan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak dijumpai pada motif hias kain pelangi. Motif hias kain pelangi adalah kain yang dihiasi dengan motif hias jumputan. Motif hias jumputan banyak digunakan pada benda pakai seperti selendang atau sampur, kain, taplak meja, dan lain-lain. Kain dengan motif hias jumputan tidak hanya terdapat di Yogyakarta saja, tetapi juga banyak terdapat di daerah Palembang, Bali, dan Gresik. Pernahkah kamu melihat batik jumputan selain pada gambar di atas? Bagaimana cara membuat batik jumputan? Coba bertanyalah kepada orang yang kamu anggap tahu cara membuat batik jumputan. Kamu juga bisa mencari referensi dari buku, majalah, dan sumber lainnya. Lanjut halaman 167. Tuliskan pada kolom berikut cara membuat batik jumputan. Cara membuat batik jumputan yaitu: siapkan alat dan bahan, pastikan kain yang akan digunakan dalam keadaan bersih, tentukan dan buatlah motif batik yang diinginkan. Ikatlah kain yang telah dibuat motifnya menggunakan koin atau kelereng dan batu, kemudian diikat dengan tali atau karet. Rebuslah air, pewarna, dan sedikit garam dalam panci sampai mendidih. Basahi terlebih dahulu kain yang telah diikat. Celupkanlah ikatan kain berpola ke dalam air berwarna yang telah mendidih. Tunggu hingga 20-30 menit agar warnanya meresap. Lakukan pencelupan kain lagi jika memiliki motif dan warna yang berbeda. Angkat kain yang telah dicelupkan, buka ikatan kain dan bilas sampai bersih. Jemurlah hingga kering, kemudian dapat disetrika. Batik jumputan siap digunakan. Lanjut halaman 168. Ayo berlatih. Ayo berlatih membuat batik jumputan dengan memperhatikan langkah-langkahnya. Alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kain batik jumputan adalah sebagai berikut: kain mori, tali rafia, gunting, kelereng atau batu kecil atau bola pingpong atau dadu, pewarna kain, panci, kompor, dan air. Langkah-langkah pembuatan yaitu: masak air sesuai aturan pada pewarna kain. Setelah panas, masukkan zat pewarna dan aduk sampai rata. Yang kedua, tutup kelereng dengan kain yang akan diberi motif, kemudian ikat dengan tali rafia. Susun kelereng sesuai dengan keinginan kamu sehingga membentuk pola bagian motif hias jumputan yang akan dibuat. Yang nomor 3, basahi kain yang telah diberi hiasan ke dalam air dingin. Setelah itu, masukkan kain ke dalam air yang telah diberi zat pewarna. Yang keempat, aduk-aduk kain agar zat pewarna meresap lebih kurang 40 menit. Yang kelima, matikan kompor, diamkan kain sampai dingin. Setelah dingin, angkat dan cuci kain sampai air pencuci bening. Yang keenam, lepas ikatan kelereng dan jemur kain di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Lanjut halaman 169. Yang pertama itu menyiapkan alat dan bahan. Ada kain putih, karet gelang, kesumba, uang logam, dan ember. Ini adalah alat dan bahan berkarya jumputan. Yang nomor 2, mengikat kain dengan berbagai alternatif. Ini diikat dengan karet gelang. Yang D, ikatan ganda berselang dengan isi bilah bambu. Yang C, ikatan dengan isi uang logam. Lanjut halaman 170. Yang D, ikatan ganda tanpa isi. Berikut cara mencelupkan ikatan sehingga saat dilepas ikatannya membentuk kain-kain seperti gambar di atas. Yang pertama, ember berisi larutan pewarna makanan. Terus yang kedua, kain yang telah diikat beberapa bagiannya. Yang ketiga, gambar kain yang telah diikat dicelupkan ke dalam larutan pewarna. Bawahnya, ayo berkreasi, buatlah rancangan kain batik jumputan sesuai keinginanmu. Buatlah kreasi rancangan sebagus mungkin. Rancangan yang kamu buat untuk selanjutnya dapat dibuat menjadi
Karya batik jumputan. Perhatikan langkah-langkah seperti di atas. Kamu dapat juga mengkreasikan sendiri. Kumpulkan hasil karyamu kepada bapak atau ibu guru. Lanjut halaman 171. Saat Edo pulang sekolah, cuaca sangat panas. Ia ingin segera meminum segelas es teh. Setelah berganti pakaian, ia bergegas ke dapur. Ibu masih asik membaca majalah sambil mendengarkan lagu-lagu kenangan favoritnya. Edo segera mengambil gelas, dimasukkannya sesendok gula pasir, lalu sekantong teh celup, dan terakhir ditambahkan air panas. Edo mengaduknya hingga gula terlarut dan terbentuklah teh manis yang hangat. Agar tehnya menjadi dingin, Edo menambahkan 6 butir es batu berbentuk dadu yang diambilnya dari lemari es. Tiba-tiba ibu mendekati Edo dan berkata, "Jangan terlalu banyak minum es, Edo, apalagi suasana panas seperti ini, nanti kamu sakit." Edo hanya tersenyum dan kemudian mengambil butiran es dari gelas dan membuangnya. Jadilah teh dingin yang manis tanpa es. Seperti yang kamu ketahui bahwa segelas teh manis yang dibuat oleh Edo merupakan campuran homogen atau disebut larutan. Ketika ditambahkan butiran es, campuran tersebut menjadi campuran heterogen karena dapat dipisahkan dengan tangan. Butiran es dapat dipisahkan dari air teh hanya dengan diambil menggunakan tangan oleh Edo. Ayo mencoba, buatlah larutan untuk mencelup kain dalam proses membuat batik jumputan. Untuk bahan membuat larutan, kamu dapat menggunakan seperti uraian sebelumnya, namun kamu juga dapat membuat larutan sendiri berdasarkan referensi yang kalian ketahui atau hasil dari bertanya kepada orang yang lebih tahu. Buatlah laporan hasil percobaan kalian. Laporan berisi hal-hal berikut. Yang pertama yaitu bahan untuk membuat larutan. Yang kedua, uraikan termasuk zat tunggal atau zat campuran bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. Yang ketiga, uraikan juga termasuk unsur atau senyawa bahan yang kamu gunakan untuk membuat larutan. Yang keempat, cara membuat larutan untuk membuat batik jumputan. Tuliskan laporanmu lalu kumpulkan kepada bapak atau ibu guru. Lanjut halaman 172. Ayo renungkan, batik di Indonesia sangat beragam. Setiap daerah di Indonesia rata-rata memiliki kain yang khas, baik itu dengan teknik batik atau tenun. Beragamnya kain dengan berbagai motif hias merupakan kekayaan budaya bangsa Indonesia. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masuknya kain dan pakaian dari luar negeri cukup menyita perhatian masyarakat di Indonesia. Apa yang sebaiknya kamu lakukan dengan kondisi tersebut? Tuliskan hasil renunganmu pada kolom berikut. Hasil renungannya yaitu: sebagai bangsa yang cinta akan kebudayaan sendiri, untuk menyikapi fenomena tersebut dilakukan dengan cara memilih menggunakan batik produk dalam negeri. Dengan menggunakan produk dalam negeri semakin menumbuhkan rasa cinta tanah air sekaligus meningkatkan pendapatan para pengrajin batik yang ada di Indonesia. Kerjasama dengan orang tua. Perhatikan pakaian yang dimiliki oleh orang tuamu. Adakah mereka mempunyai baju batik bermotif hias jumputan atau pelangi atau ikat celup? Jika iya, coba amati motif hiasnya. Diskusikan dengan orang tuamu tentang asal batik tersebut. Tuliskan dalam kolom berikut laporan hasil diskusi bersama orang tua. Misalnya seperti ini ya. Ayah memiliki baju batik jumputan. Baju tersebut memiliki motif garis ganda yang motifnya abstrak dan tidak beraturan. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.